Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldosyaf Siregar, NIM 0205202116. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan filsafat dalam Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu filsafat dan apa itu filsafat Islam. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein dan sophos, yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Secara terminologis, filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada pada manusia, alam semesta, dan Tuhan. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Pengertian filsafat Islam. Menurut Profesor Thohir Abdul Muin, filsafat Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara Islam dan sebagai alatnya. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Oke teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang kedudukan filsafat dalam Islam. Kedudukan filsafat dalam Islam sepanjang sejarah. Kedudukan itu mengalami pasang surut, pemulihan, dan kecaman. Sebuah keniscayaan ketika kita mendiskusikan kedudukan dan bahkan fungsi filsafat dalam pendekatan studi Islam, maka persoalan seputar harmonisasi filsafat dan agama Islam akan menjadi pusat perhatian. Dalam rentang sejarah, di kursus harmonisasi antara filsafat dan Islam tidak diragukan lagi, mengalami pergulatan dan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Sebagian ulama dan ilmuwan berpendapat bahwa Islam dan filsafat berbeda secara diametral. Dengan kata lain, Islam dan filsafat mempunyai domain yang sama sekali tidak bisa disatukan, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya. Kedudukan filsafat dalam Islam dan pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Timbulnya filsafat dalam dunia Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor dorongan ajaran Islam. 2. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. 3. Faktor dakwah Islam. 4. Faktor menghadapi tantangan zaman. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Filsafat dianggap dapat membawa kebenaran, maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka sewajarnya kalau akal mampu pula mencapai kebenaran. Kendati pun kebenarannya yang dicapai itu hanyalah dapat dalam taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kalau kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, maka kebenaran itu dapat saja digunakan dalam kehidupan ini. Mengenai kedudukan filsafat dalam Islam, maka filsafat cukup mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam dengan beberapa kenyataan, yaitu 1. Dalam sejarah Islam pernah muncul filosof-filosof muslim yang terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mereka ini dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan kembali filsafat yang pernah menghilang di barat, dan berkat jasa-jasa kaum muslimin maka filsafat tersebut dapat dikenal kembali oleh orang-orang barat. Yang kedua,
sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong pemikiran-pemikiran filosofis. Yang ketiga, meskipun Islam memberi tempat yang layak bagi hidup dan perkembangan filsafat, namun Islam menilai bahwa filsafat itu hanyalah merupakan alat belaka dan bukan tujuan. Filsafat dapat digunakan untuk memperkokoh kedudukan Islam. Umpamanya dapat dijadikan sebagai jalan untuk memperkuat bukti eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diakui pula bahwa kebenaran filsafat bersifat nisbi dan spekulatif nisbi, yang artinya relatif dan tidak mutlak kebenarannya. Spekulatif artinya kebenaran bersifat spekulasi dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Yang kelima, jadi tidak perlu melihat filsafat sebagai momok yang menakutkan, tetapi ia harus dipelajari dengan baik. Dengan demikian kita dapat menggunakan hal-hal yang positif di dalamnya dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Islam. Yang keenam, filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru atau masalah-masalah yang belum ada ketika Al-Quran diturunkan. Misalnya tentang bayi tabung, jawabannya hanyalah dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran disertai penggunaan akal yang tepat. Yang ketujuh, filsafat dapat membantu merumuskan pernyataan-pernyataan kritis yang mengunggah agama dengan mengacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi yang ada pada saat ini. Hal ini dibutuhkan agar Islam dapat menjawab segala macam pandangan yang akan menyesatkan para pemeluknya. Yang kedelapan, melalui metode berpikir filsafat yang kritis, analitis dan sistematis yang banyak digunakan para ulama, muncullah disiplin-disiplin ilmu baru yang banyak membutuhkan penggunaan akal walau tidak terlepas dari wahyu Allah. Misalnya ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu aja pembahasan video kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.